Puji Tuhan, selamat berjumpa kembali di dalam renungan kita hari ini. Saya berharap kita semua tetap dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat selalu, sebab Tuhan adalah pembela kita. Dia akan yang selalu bersama-sama dengan kita. Dalam keadaan apapun juga, saya yakin kita dapat melewatinya bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Hari ini saya kembali lagi memberikan renungan buat kita semuanya. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, setiap orang pasti mengalami pergumulan. Setiap orang pasti mempunyai pergumulan. Apakah itu dalam hal ekonomi, apakah itu dalam hal rumah tangga, apakah itu dalam hal sakit penyakit, setiap orang pasti menghadapi pergumulan. Hari ini kita mau belajar bagaimana kita harus melangkah dengan pasti dalam setiap pergumulan kita. Kita buka di dalam 1 Tawarik 14, 1 Tawarik 14 ayat 8 sampai 16. Ayat ini agak panjang, tetapi kita mau tahu, kita mau belajar dari kehidupan Daud, bagaimana dia mengambil langkah-langkah yang pasti pada saat dia mengalami pergumulan yang hebat. 1 Tawarik 14 ayat 8 sampai 16, demikian bunyi firman Tuhan. Perikop di atas adalah Daud memukul kala orang Filistin. Ayat 8, ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu majulah ia menghadapi mereka. Ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Dan akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganmu? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Ayat 11, lalu majulah ia ke Baal Perasim, dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Ayat 12, orang Filistin itu meninggalkan para allahnya di sana, lalu orang Israel membakarnya habis atas perintah Daud. Ayat 13, ketika orang Filistin menyerbu sekali lagi di lembah itu, maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah. Lalu Allah menjawab, janganlah maju di belakang mereka, tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. 15, dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau keluar bertempur, sebab Allah telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka mereka memukul kalah tentara orang Filistin, mulai dari Gibeon sampai Gezer. Puji nama Tuhan. Kisah ini adalah kisah di mana Daud akan berperang. Mengapa Daud berperang? Mengapa Daud maju? Di dalam ayat 8, ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu majulah ia menghadapi mereka. Kehidupan manusia selalu diwarnai bermacam-macam pergumulan. Bermacam-macam pergumulan. Tetapi kita harus bisa mengambil langkah yang pasti. Apa yang harus kita perbuat pada saat kita menghadapi pergumulan yang hebat? Mungkin di sini kita bisa mencontoh Daud. Pada saat Daud menghadapi pergumulan itu, yang pertama dari langkah Daud adalah
menghadapi. Dia maju, di ayat yang ke-8 dikatakan, lalu majulah menghadapi mereka. Banyak orang-orang, anak-anak Tuhan, yang pada saat menghadapi masalah dia tidak mau maju. Dia takut dengan masalah itu. Dia merasa belum berperang, merasa kalah. Dia merasa gemetar. Dia nggak bisa berbuat apa-apa, tidak mau menghadapi masalah. Bahkan kadang-kadang orang-orang itu, orang percaya, kadang melarikan diri dari masalah. Tetapi kita mau lihat langkah pertama yang dihadapi oleh Daud adalah dia maju berperang. Sebab Daud itu dari mudanya dia adalah seorang pemberani. Dari masa mudanya, masih muda, dia sudah berani menghadapi Goliat. Jadi Daud itu mempunyai sifat pemberani. Dia bukan penakut, dia bukan pengecut, tetapi dia mau menghadapi. Kita sebagai anak Tuhan harusnya kita menghadapi masalah itu. Itu langkah yang pertama. Kita tidak boleh lari dari masalah. Kita hadapi masalah itu. Dan langkah yang kedua, di ayat yang ke-10 dan yang ke-14, bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu, dan akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganmu? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Kita langkah kedua hendaknya bertanya kepada Tuhan, apa yang harus aku perbuat? Jangan lari kepada manusia. Kebanyakan orang lari kepada manusia. Siapa yang bisa menolong aku? Siapa yang bisa melepaskan aku? Lari kepada orang-orang yang kuat. Bahkan lari kepada orang-orang pintar katanya. Tetapi Daud bertanya kepada Allah. Kita mau tahu tujuan yang pasti. Kita bertanya kepada Allah. Mungkin anak-anak Tuhan, ya, jemaat, barangkali pada saat menghadapi masalah, dia bertanya pada gembala, itu tidak salah. Itu tidak salah alamat. Gembala itu adalah wakil Tuhan. Gembala itu akan diurapi. Gembala akan diberikan hikmat untuk menjawab, untuk memberikan solusi, untuk memberikan jalan, untuk memberikan saran bagi jemaat. Itu tidak salah. Ya. Tetapi kita mau terlebih dahulu berlutut di hadapan Tuhan. Kita mau tanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku perbuat? Dalam menghadapi masalah ini aku tidak bisa lagi. Aku tidak mampu lagi, Tuhan. Dan kalau jemaat datang ke rumah Tuhan bertanya kepada gembala, itu adalah langkah yang tidak salah. Ya. Dia selalu bertanya, apa yang harus aku perbuat? Allah mengatakan kepada Daud, majulah. Majulah, kata Tuhan. Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Jadi pada saat kita menghadapi masalah, kita harus bertanya kepada Tuhan apa yang harus kita lakukan. Dan kita harus manut apa kata Tuhan. Jangan lari dan bersandar kepada manusia, tetapi lari dan bersandar kepada Tuhan. Di ayat yang ke-14, Daud kembali bertanya, maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah. Lalu Allah menjawab, janganlah maju di belakang mereka, tetapi buatlah lingkaran terhadap mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kerbau. Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita di dalam menghadapi masalah. Kalau kita tanya kepada Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Dia Allah yang berkuasa, dia pasti memberikan solusi yang tepat kepada kita. Tidak dibiarkannya kita sendiri, tetapi kita bersama-sama dengan Tuhan. Bahkan di langkah yang ketiga, langkah berikutnya, Daud bekerja sama dengan Allah. Daud bekerja sama dengan Allah. Itu sebabnya pada saat kita menghadapi masalah, jangan tinggalkan Tuhan, jangan tinggalkan Dia, tetapi bawa Dia. Libatkan Tuhan di dalam persoalanmu, maka Dia akan bekerja sama
seperti di dalam ayat yang ke-11, 15 dan 16. Saya akan bacakan. Lalu majulah ia ke Baal Perasim dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraan seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Allah yang menerobos, Allah yang bekerja sama dengan kita. Saat kita melibatkan Tuhan, maka Tuhan turut campur tangan. Tuhan bekerja sama dengan kita. Tuhan akan menuntun kita sampai kita bisa melewati, bahkan mengalahkan pergumulan kita. Di ayat yang ke-15 dikatakan, dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau keluar bertempur, sebab Allah telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Memang masalah itu tidak habis begitu saja, tetapi kita bertempur bersama-sama dengan Allah. Allah akan maju di depan kita. Allah akan berperang di depan kita, sehingga kita memperoleh kemenangan. Hari-hari ini terlalu banyak kita menghadapi masalah, tentunya di dalam ekonomi, dalam anak-anak belajar, ya. Kalau sekarang anak-anak diharuskan belajar di rumah menggunakan Zoom dan lain sebagainya. Di daerah saya ini, di desa ini, masih banyak orang yang buta tentang Zoom, tentang internet. Orang tua pada mengeluh harus membeli kuota dan lain sebagainya, harus membelikan HP yang tidak punya HP. Tetapi anak-anak Tuhan akan diberikan hikmat oleh Tuhan kalau kita bersama-sama melibatkan Tuhan di dalam persoalan ini. Belum lagi soal anak-anak yang tidak mau dengar-dengaran, belum lagi persoalan tentang keluarga, tentang suami, tentang istri, tentang ekonomi yang membuat rumah tangga kadang-kadang kacau karena ekonomi yang morat-marit. Tetapi mari kita bersama-sama dengan Allah menghadapinya. Pasti Allah akan berperang di depan kita dan kita akan memperoleh kemenangan. Jadi langkah pertama di dalam menghadapi pergumulan, jangan melarikan diri dari pergumulan. Jangan melarikan diri, hadapi dengan berani. Hadapi bersama-sama dengan Tuhan. Dan yang kedua, tanya kepada Tuhan, apa yang harus diperbuat di dalam menghadapi pergumulan ini. Maka Tuhan akan memberikan kemampuan buat kita, memberikan hikmat buat kita di dalam menghadapi pergumulan. Dan yang ketiga, libatkan Tuhan, sehingga bukan kita sendiri yang berperang, tetapi Allah yang berperang ganti kita. Dia akan berada di depan kita. Dia akan menerobos, mengalahkan setiap pergumulan kita. Sakit penyakit, keuangan, ekonomi, dan lain sebagainya. Tuhan akan turut campur tangan di dalam setiap pergumulan kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Di dalam Filipi 4 ayat 13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Angkat tangan di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Maka Dia akan memberikan kekuatan kepada kita, sehingga kita mampu menghadapi segala perkara, segala pergumulan yang kita hadapi. Dia akan memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengajar kita apa yang harus kita lakukan. Langkah pasti di dalam pergumulan harus kita mencontoh dari Daud, ya. Tidak lari dari kenyataan, tetapi kita hadapi bersama-sama dengan Tuhan. Sekian firman Tuhan dan renungan kita hari ini. Saya berharap renungan kita hari ini dapat memberkati kita, dapat menguatkan kita. Saya percaya hari-hari ini memang sulit bagi kita, tetapi Tuhan akan memberikan kekuatan penuh buat kita kalau kita selalu melibatkan Tuhan di dalam persoalan ini. Puji nama Tuhan. Jangan lupa
tetap jaga kesehatan kita, ikuti protokol dari pemerintah, gunakan masker, social distancing, jaga jarak, dan mencuci tangan pakai hand sanitizer, karena kita masih dalam pandemi virus COVID-19 ini. Tetap jaga kesehatan, dan saya berharap kita akan bertemu di lain kesempatan dalam keadaan yang baik seperti sekarang. Tuhan memberkati kita. Haleluya.